Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfia Septiani dengan nomor NIM 14036190057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik tragedi kemanusiaan, yakni kemiskinan yang ada di Afrika. Latar belakang terjadinya kemiskinan dan kelaparan di benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua yang penuh dengan sejarah. Adanya tindakan kolonialisasi yang terjadi di Kenya membuat para sejarawan sepakat untuk menyebut benua ini dengan sebutan sebagai benua hitam. Di samping itu, pada dasarnya benua ini masih merasakan bagaimana kerasnya penjajahan yang mendera hingga waktu yang sangat lama. Secara historis, kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan, di mana seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan miskin apabila mereka kehilangan pendapatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, berupa makanan, barang, fasilitas, dan layanan lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan kelaparan di Afrika. Yang pertama, kurangnya investasi. Selama 40 tahun terakhir, tingkat investasi di Afrika semakin jatuh atau menurun. Sejak tahun 1975, tingkat investasi telah ditolak sebanyak 8,5% untuk seluruh benua. Jika dibandingkan dengan tingkat investasi untuk performa rata-rata, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu sekitar 20 dan 25%, dan untuk ekonomi Asia Tenggara sebesar 30%. Selain itu, penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi adalah karena sebagian besar investasi digunakan untuk sektor publik yang tidak penting atau tidak efisien. Faktor yang kedua yakni sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. Untuk ketiga hal tersebut, Afrika termasuk yang paling buruk di dunia. Pada tahun 1960-an, jumlah anak yang melaksanakan pendidikan sekolah dasar secara keseluruhan hanya berkisar 42%. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan negara-negara OECD atau Asia Timur yang bisa mencapai 100%. Ketika Afrika terdaftar di dalam OECD selama tahun 1960-an, tercatat bahwa tingkat pertumbuhan dalam bidang kesehatan rata-rata mencapai 0,9% dan pertumbuhannya yang paling tinggi mencapai 2,37%. Kalau saja Afrika memiliki harapan hidup yang sama dengan negara-negara OECD, kemungkinan laju pertumbuhan tahunan negara ini akan meningkat menjadi 2,07%. Kalau hanya mengharapkan bantuan dari negara lainnya, mungkin tidak akan bisa banyak membantu negara ini keluar dari garis kemiskinan. Warga Afrika ini perlu mencoba alternatif lainnya. Misalnya, Afrika ini bisa mencoba melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada masalah kesehatan yang berpotensi menghancurkan negara, seperti mencoba menemukan vaksin yang bisa mencegah penyakit AIDS atau malaria. Faktor yang ketiga, karena adanya konflik militer. Konflik militer yang melanda benua ini selama setengah abad ternyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara yang meliputi perkembangan lembaga hukum, investasi pendidikan, pengurangan distorsi kebijakan yang membuat investasi menjadi lebih mahal, dan jika konflik militer ini bisa diatasi, maka dapat mengurangi pengeluaran konsumsi yang terlalu boros. Yang terakhir adalah pendapatan tidak setara. Salah satu konsekuensi penting dari stagnasi ekonomi di Afrika adalah karena ketidaksetaraan pendapatan, di mana para warga miskin diberi pendapatan yang sangat kecil, sedangkan warga yang kaya mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar. Tentu saja hal ini akan membuat atau menciptakan ketidakstabilan di suatu negara. Melihat kondisi warga Afrika yang begitu mengerikan, hidup dengan serba kekurangan, menderita banyak penyakit gizi buruk, dan sebagainya.
Kalau hal kemiskinan ini tidak segera diatasi, maka kehidupan warga negara Afrika ini akan semakin memburuk dan parahnya bisa menyebabkan banyak kematian. Saya mengambil contoh negara Somalia yang mengalami kemiskinan dan kelaparan di benua Afrika. Somalia menjadi negara miskin karena beberapa faktor, yakni 3 dekade kekerasan dan konflik internal, kekeringan dan banjir yang sering diikuti oleh kerawanan pangan dan pengungsian, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan ditambah dengan penyebaran penyakit yang menular secara cepat, serta tingginya tingkat pengangguran di kalangan muda. Pertumbuhan PDB atau pendapatan domestik bruto negara berpenduduk 16 juta yang diproyeksikan lebih dari 3% pada tahun 2020 ini juga terganggu oleh efek majemuk dari pandemi virus corona. Investasi belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern dan banjir yang menyebabkan ekonomi berkontraksi sebesar 1,5%. Penjelasan berikutnya mengenai kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kelaparan dan kemiskinan yang terjadi di Somalia. Somalia merupakan sebuah negara yang berada di bagian sub-Sahara Afrika, yaitu merupakan salah satu wilayah Afrika yang terkenal dengan ketandusan tanahnya, sehingga menyebabkan banyak negara yang terletak di wilayah bagian itu mengalami kekeringan, kemiskinan, hingga kelaparan. Meskipun pada awal tahun 2017, sebanyak 6,7 juta orang penduduk Somalia mulai bangkit dari kekeringan yang mereka alami selama bertahun-tahun, hal itu tidak membuat kemiskinan di Somalia berakhir. Karena terbukti dengan masih banyaknya jumlah penduduk Somalia yang mengalami kemiskinan. Pada akhir tahun 2017, sebanyak 4,9 juta orang dari total penduduk, lebih kurang 10 juta orang yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi secara terus-menerus membuat Somalia juga harus menghadapi krisis pangan atau kelangkaan pangan. Krisis pangan yang terjadi ini tentunya karena banyak faktor penyebab. Salah satunya karena bencana alam yang melanda Somalia. Bencana alam tersebut berupa kekeringan hingga menyebabkan adanya gagal panen dan wabah penyakit. Gagal panen terjadi karena kemarau yang berkepanjangan sehingga membuat lahan pertanian menjadi tandus. Selanjutnya, wabah penyakit juga semakin menyebar di Somalia karena disebabkan oleh dehidrasi dan kurangnya air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan tersebut. Kekeringan yang berkepanjangan ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis pangan terus terjadi dan jumlah penduduk yang menjadi korban terus bertambah. Bahkan tidak hanya manusia maupun juga hewan, juga banyak yang mati akibat tidak memiliki bahan makanan. Selain akibat dari adanya faktor perubahan iklim tersebut, konflik juga merupakan faktor penyebab krisis pangan hingga saat ini masih terjadi di Somalia karena awal mula konflik yang cukup menyita kas pemerintahan adalah perang antara Somalia dan Ethiopia pada tahun 1977 sampai 1978. Bermula dari perang tersebut, akhirnya pemerintah Somalia harus melakukan penghematan yang cukup ketat untuk mengandalkan utang negara tersebut. Kelompok militan tersebut juga berusaha membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke beberapa daerah dengan melakukan sabotase sehingga akses lembaga-lembaga yang ingin menyalurkan bantuan tersebut menjadi terbatas dan hal tersebut semakin memperparah dan penduduk Somalia yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Banyaknya jumlah penduduk Somalia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tersebut membuat negara ini mendapat perhatian khusus dari negara lain maupun organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang memberi respon terhadap kemiskinan dan krisis pangan yang terjadi di Somalia adalah Food and Agriculture Organization atau FAO. Organisasi ini merupakan organisasi internasional
yang dibentuk oleh PBB dan didirikan pada tahun 1945 yang memiliki lebih kurang 180 negara telah menjadi anggota organisasi tersebut. FAO ini memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu menjadikan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lebih produktif serta berkelanjutan, mengumpulkan informasi terkait nutrisi, pangan, pertanian, perikanan, dan perhutanan. Selain itu, FAO juga berperan sebagai forum yang bersifat netral untuk membahas dan menyusun kebijakan terkait isu pangan dan pertanian, serta membantu menghilangkan kelaparan, kelangkaan pangan, dan kekurangan gizi. Dampak kemiskinan dan kelaparan di Somalia bagi sejarah dunia, baik negatif maupun positif. Adapun dampak negatifnya, yakni pada dasarnya kemiskinan merupakan salah satu permasalahan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negaranya. Namun, selain upaya dari pemerintah tersebut, kita juga harus memiliki kesadaran individu untuk berusaha mencukupi kebutuhan sendiri, paling tidak di lingkup kecil seperti keluarga inti terlebih dahulu. Dibutuhkan pula kesadaran dari masyarakat sekitar yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Pastinya, permasalahan kemiskinan dan kelaparan ini merupakan permasalahan yang berhubungan dengan keamanan pangan yang merupakan salah satu konsep dari keamanan manusia yang bersumber dari permasalahan sosial serta ekonomi. Dampak krisis keamanan pangan salah satunya yaitu kelaparan, dan kelaparan pun merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Dampak lain yang diakibatkan karena kelaparan yaitu kekurangan gizi. Pastinya, jika kita sudah sulit dengan pangan, masyarakat itu akan kekurangan gizi buruk, dan kelaparan pun menjadi salah satu permasalahan yang sulit diukur. Karena terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terus-menerus di Somalia, pastinya akan berdampak negatif lainnya seperti kematian dan juga gizi buruk yang melanda pada anak-anak, balita, dan juga orang dewasa yang ada di negara Somalia tersebut. Selain dampak negatif, ada pun dampak positif dari adanya peristiwa ini, yakni pemerintah Somalia sedang berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sektor ekonomi, keamanan, dan membuka peluang kerjasama bersama dengan negara lain. Sebab hal tersebut dinilai dapat membantu memulihkan keadaan, serta apabila berhasil dikelola dengan efektif, dapat membuka potensi serta peluang yang besar. Hal ini diharapkan dapat menjadi cara untuk menyelesaikan masalah kelaparan dan kemiskinan yang ada di Somalia. Makin banyak kerjasama dengan dunia internasional, dinilai lebih banyak pula dana yang masuk. Nah, dana yang masuk ini akan dialokasikan dan dikelola untuk pembangunan infrastruktur guna menyediakan air, makanan, obat-obatan, hingga pendidikan yang layak untuk masyarakat di wilayah Somalia. Selain itu, pemerintah Somalia pun berusaha untuk mencari solusi jangka panjang. Contohnya seperti investasi yang dapat digunakan untuk mendukung pemulihan serta membangun ketahanan, sebab Somalia tidak sekedar membutuhkan bantuan yang sifatnya hanya darurat, akan tetapi juga butuh bantuan yang bersifatnya berkelanjutan. Nah, terdapat juga beberapa program dari FAO yang memiliki fokus utama skala jangka panjang sekaligus jangka pendek. FAO memiliki upaya untuk memperbaiki pertanian serta peternakan di wilayah Somalia, yang mana pertanian adalah salah satu sumber perekonomian dan penghasilan di Somalia. Pemberian bantuan berupa bibit jagung serta gandum, diberikan pupuk serta edukasi kepada petani-petani di Somalia,
dinilai dapat membantu mengurangi kemiskinan serta kelaparan. Kondisi pertanian yang membaik dinilai dapat mendukung masyarakat Somalia dalam menunjang kehidupan sehari-harinya. Sebab masyarakat Somalia telah memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk membeli, memproduksi, serta mengelola bahan makanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.